Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kembali kita belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Kita akan belajar tentang kebersihan di pasar. Siapa yang biasa ikut mamanya pergi ke pasar? Apa yang kalian lihat di pasar? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang kalian lihat? Ya, ikan ada penjual, ada penjual ikan, sayur. Bagaimana keadaan pasar yang kamu lihat? Kotor. Ada yang kotor. Jadi, itu yang kita bahas nanti, ciri-ciri pasar yang kotor dan tidak sehat. Ya, jadi hari ini kita belajar tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum, khususnya pasar. Ini yang pertama, dapat membaca lancar tes pendek tentang kebersihan pasar. Jadi ada bacaannya, jadi dibaca nanti. Kemudian kedua, melalui diskusi kelompok nanti, jadi harus berdiskusi dengan kelompoknya, membicarakan. Kita akan belajar model bangun ruang. Jadi kita akan menentukan jumlah rusuknya, sisinya, dan titik sudutnya. Jadi ini tiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Coba perhatikan gambarnya. Gambar apa ini? Gambar pasar. Nah, ini gambar pasar. Bagaimana keadaannya yang kamu lihat di sini gambar pasar? Bersih atau tidak? Bersih. Jadi ini bersih ya. Jadi penjualnya. Gimana ini gambar yang kedua? Bagaimana keadaan pasar yang di sini yang kedua? Kotor. Jadi tidak teratur. Jadi di sini ada genangan-genangan air. Kemudian penjualnya tidak teratur. Ada juga kendaraan masuk. Lihat, ini nanti yang kita bahas. Nah sekarang sebelum kita lanjut, coba satu orang dulu bacakan percakapannya. Siapa? Kelompok mana yang mau ada di situ? Percakapan pendek. Ya, sebentar dulu untuk Mas. Jadi itu salah Ibu dan Dayu membicarakan tentang keadaan pasar yang kotor. Dilihat bacaannya, ada bacaannya di situ. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Siapa yang mau naik baca? Yang keras suaranya ya, yang keras. Apa? Ya, tepuk tangan dulu. Jadi sudah didengar semua. Jadi bacaannya tentang pasar yang kotor menjadi sarang. Pertama, karena banyak sampah dibiarkan berserakan. Banyak penjual dan pengunjung pasar yang tidak memperhatikan kebersihan pasar, sehingga pasar itu menjadi kotor. Jadi kalau pasar sudah kotor, apa yang terjadi kalau pasar sudah ada di pasar? Becek dan berbau. Jadi
karena tidak diperhatikan kebersihannya maka lecet dan bau, jadi menimbulkan bau yang busuk, bau yang tidak enak, menimbulkan bau. Apalagi ciri-cirinya? Ya, banyak sampah. Jadi banyak sampah dan tergenang. Jadi ini ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Jadi ada beberapa. Selain ini masih banyak ciri-ciri yang lain yang bisa kita lihat di pasar. Apalagi Anda semua biasa ikut ibunya pergi ke pasar, jadi bisa dilihat di situ apa saja ciri-cirinya pasar yang tidak bersih. LKPD-nya ya, jadi LKPD-nya, LKPD 1 membuat laporan sederhana tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Jadi dikerja ya berdasarkan teman kelompoknya di materinya. Mailnya. Jadi kerjasama dengan teman. Ya, akan kerja. Hey. Jadi bisa sampai 4 saja. Ya. Nah. Di sini yang tadi ada 6. Saja dibuka itu sisinya seperti ini. Ketika yang warna-warna ini, yang warna-warna itulah sisinya, inilah sisinya. Lihat, ada berapa warna itu pula sisinya. Nah ini, berapa warna ini? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisinya. Nah sekarang ini seluruhnya. Perhatikan berapa titiknya. Misalnya yang mana disebut dengan sisi? Jadi ini yang bagian depan ini. Bagian depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tadi sisinya. Nah, kalau titik sudutnya yang ini, yang runcing-runcing ini. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk titik sudut. Nah, kalau rusuknya berapa tadi rusuknya? Yang bisa dibuka ini warna ini. Nah ini yang warna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sisinya. Siapa yang bisa menunjukkan yang mana sisinya? Coba. Ya, coba sama mari. Yang mana sisinya di sini? Itu berapa sisinya?
ya, bisa dibaca di materinya. Jadi kelompok yang lain perhatikan ya. Cocokkan dengan pekerjaannya, apakah sudah benar? Bagaimana? Apa nama bangunan di atas persegi panjang? Ya kan? Bagaimana jawabannya? Benar. Benar, benar semua ya? Oke, sekarang dulu. Sekarang kelompoknya Rizky Nitya. Apa yang terjadi bangunan di atas? Ya, tekan dulu untuk kelompoknya. Kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari dari awal pagi sampai sekarang? Jadi dengar ya, jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah ya, ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Apalagi yang sudah dipelajari? Dan apa tadi? Coba lagi. Cara menentukan sisi bagi sisi sudut dan rusuk. Ya, tekan dulu untuk Rizky. Menilai keberhasilan kita belajar hari ini, kita akan mengerjakan soal evaluasinya. Ya, langsung jadi balik depannya. Main-main supaya jadi setelah saya periksa hasil pekerjaannya, ada dapat 100. Jadi Rizky Cynthia dapat 100, Rizky Ramadhani 100, Rizky Nitya 100. Nah, masih ada juga yang 80. Ada yang 80. Kemudian masih ada juga ada yang 60. Masih ada yang dapat 60. Jadi usahakan yang dapat 60 supaya lebih serius lagi pada saat kita belajar. Jadi tadi hari ini kita sudah belajar. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Rizky bahwa kita sudah tahu ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Kemudian sudah tahu juga cara menentukan rusuk, sisi dan titik sudut. Nah, pada saat kita belajar tadi, apa yang paling menyenangkan buat kamu? Apa? Ya, mengetahui dengan memperhatikan videonya, jadi paling mengesankan buat kita hanya melihat dari videonya cara menentukan sisinya, sudutnya, rusuknya. Nah, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Saya pesankan tetaplah menjaga kebersihan di mana kita berada. Untuk pertemuan berikutnya, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas nanti tema 5. Siap.